Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di mata kuliah Logika Fazi. Pagi ini kita pertemuan ke-10. Di sini kita akan membahas mengenai implikasi fazi, yaitu aturan fazi. Selanjutnya kita masuk ke tabel kebenaran, di mana di sini membuat tabel kebenaran yang sama dalam logika fazi. Oke, di sini misalkan kita mulai dengan mendefinisikan yaitu negasi atau negation dan disjungsi, maka kita dapat menurunkan tabel kebenaran yang lainnya. Selanjutnya, dari tabel kebenaran di sini jika negasi, pernyataannya dinyatakan dengan komplement, maka di sini ada rumusnya. Not atau negasi P itu sama dengan 1 dikurang P. Ini jika negasi yang dinyatakan dengan komplement. Kalau di disjungsi, di sini dinyatakan dengan gabungan atau union. Maka rumusnya P or Q itu sama dengan maksimal dari P dan Q. Kita pahami dulu apa dari komplement. Jadi di sini kita akan membahas komplement himpunan A adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan semesta, tetapi bukan merupakan anggota himpunan A. Lambang dari himpunan komponen A adalah A pangkat C. Di sini ada contoh. Misal diketahui anggota himpunan S sama dengan 1 sampai dengan 7, dan A sama dengan 2, 3, 5, dan 7, maka himpunan komplement A adalah, jadi yang masuk di komplement A atau A pangkat C itu adalah yang tidak ada di A. Jadi 1, 4, dan 6 itu tidak ada di A. Itu yang dimaksud dengan komplement. Jadi dia tidak termasuk di dalam komponen A tersebut. Ya. Selanjutnya yang dimaksud dengan gabungan atau union ada dari himpunan A dan B adalah himpunan yang setiap anggotanya merupakan bagian himpunan A atau himpunan B, atau notasinya di sini lambang union adalah U terbalik seperti ini. A union B sama dengan X, di mana X elemen dari A dan X adalah elemen dari B. Penggabungannya, contohnya di sini. Jika A sama dengan 2, 5, dan 8, dan B adalah 7, 5, dan 22, maka A union B atau A gabungan dari B yaitu 2, 5, 7, 8, dan 22. Karena ini 5-nya ada 2, berarti dianggap 1, maka digabungkan pernyataan yang A dan pernyataan B dijadikan 1. Nah, inilah yang dinamakan gabungan atau union. Selanjutnya ada tabel kebenaran logika fazi. Nah, di sini dari tabel kebenaran, di sini menggunakan 4 operator, OR, NOR, AND, dan NAND. Di sini kalau OR ini atau, nah atau di sini berarti kita menggunakan rumus yang ini ya, disjungsi, gabungan, jadi nilai maksimal. Nah, kita lihat di sini. 0, P-nya itu 0, Q-nya itu 0,5, berarti 0 atau 0,5 nilai maksimalnya kita ambilnya 1. Oke, selanjutnya 0,5 dan 0,5 kita juga ambilnya 1. Dan di sini NOR yang membedakan dengan OR, yaitu ada negasinya, yang berarti tadinya 1, berarti kalau dinegasikan menjadi 0. Berarti nilainya yang minimal, yang terkecil. Ya. Di P dan Q-nya yang terkecil. Nah, kita lihat di sini yang NaN-nya. Di sini harusnya AN, di sini NaN. Ya, di sini N-nya dihapus, kebalik. Oke, di sini negasi P or negasi Q, di mana negasi P 1, negasi Q 1, berarti 1 atau 1, yaitu 1.
Kalau kita negasikan, salah ketemu salah, negasinya tetap salah. Ya. Nah, ini yang contoh kedua ini sebenarnya sama. Dimana kalau kita di N, negasi P, or negasi Q, 1, negasi P-nya 1, negasi Q-nya 0,5, berarti OR-nya yaitu 1. Terbesarnya. Nah, di sini juga negasi P 0, negasi Q 0,5. Yang paling terbesarnya adalah negasi 0,5. Oke, nah dapat dilihat tabel kebenaran dalam logika fuzzy dengan 3 nilai kebenaran, yaitu 0, 0,5, dan 1. Ada 3 nilai kebenaran. Dua tabel sebelah kanan menyatakan negasi, jadi dua tabel ini, sebelah kanan ini ya, merasakan negasi. Dua tabel sebelah bawah ini merupakan pencerminan dari dua tabel atasnya. Selanjutnya, operator implikasi selalu bermasalah dengan teorema fuzzy, di mana jika kita mendefinisikan implikasi dengan persamaan yang biasa dipakai, yaitu ada rumusnya, R implikasi dari S, di mana sama dengan negasi R atau S. Maka kita akan mendapatkan tabel kebenaran yang bertentangan dengan logika, sebab beberapa hukum logika itu gagal atau tidak terpenuhi. Nah, di sini juga implikasi, banyak peneliti telah mencoba mengemukakan definisi lain tentang implikasi, ya, seperti yang sudah diteliti oleh Kiska, Konchaka, dan Slimska pada tahun 1985. Nah, di sini pada hasilnya ada 72 buah definisi implikasi. Nah, di sini Ibu akan menjabarkan 3 contoh dari definisi aplikasi tersebut. Yang pertama, simplification. Di sini rumusnya ada, atau implikasinya ada P implikasi Q sama dengan P dan Q implikasi Q. Ini pada definisi implikasi simplification. Kalau definisi implikasi modus ponens, di mana P implikasi dari Q sama dengan dari P, dan P implikasi dari Q implikasi dari Q. Ini jika dia modus ponens. Kalau definisi implikasi hypothetical siligos, simbolnya P implikasi dari Q itu sama dengan P implikasi dari Q, dan Q implikasi dari R, dan implikasi dari P implikasi R. Nah, ini banyak nih proses implikasinya jika menggunakan definisi implikasi hipotetikal, ya. Selanjutnya, implikasi. Sementara ini ada juga implikasi yang dinyatakan oleh Gödel. Gödel di sini kita lihat P implikasi dari Q itu sama dengan dalam kurung P kurang dari sama dengan Q atau or Q. Atau bisa juga dijabarkan P implikasi dari Q itu sama dengan jika nilai value 1 itu jika P kurang sama dengan Q. Kalau jika 0 berarti jika P itu lebih besar daripada Q. Nah, di sini ada contoh tabel kebenaran dari implikasi Gödel. Implikasi Gödel di sini. Jadi jika P kurang dari sama dengan Q or Q, berarti kita masukkan 1, P-nya, Q-nya 1, berarti kalau hasilnya 1 or 1, ya hasilnya akan 1. Jika P sama dengan 0, kurang dari sama dengan 0,5, berarti OR-nya, Q-nya adalah 1. Nah, di sini ada sebuah pernyataan atau dinyatakan dalam bentuk lyric atau array, maka implikasi Gödel akan menjadi bentuk seperti yang di bawah ini. Nah, kita lihat di sini ya. Di sini kalau kita menurut tabel, berdasarkan tabel bahwa ada 6 kombinasi, jadi ada 6 kombinasi yang terpenuhi. Nah, ini 6 kombinasi yang terpenuhi, yang angka akhirnya yaitu 1. Dan ada 3 kombinasi yang tidak terpenuhi atau menghasilkan nilai tidak 1 atau di bawah 1 atau value-nya 0 atau 0,5.
Di sini kalau kita masukkan P-nya 0, coba kita tes yang untuk terpenuhi dulu. Di sini kita masukkan P-nya 0, Q-nya 0, berarti P kurang dari sama dengan Q, bahwa dia value, yaitu bahwa dia nilainya 1. Oke, berarti 1 or Q, 1 atau 0, berarti dia 1. Berarti ini benar. Oke, sekarang kita coba yang nilainya 0 atau 0,5, ya nilainya 0. P-nya 0,5, Q-nya 0, berarti 0,5 kurang dari sama dengan 0, lebih, berarti bukan, berarti 0. Oke, 0 atau 0? Ya 0, berarti hasilnya 0. Nah, kalau yang 0,5, coba kita lihat sini 1 lebih kecil atau sama dengan 0,5? Tidak, kalau tidak isinya 0. Nah, di sini 0 atau 0,5, maka isinya 0,5. Nah, inilah cara untuk menghitung dari implikasi Gödel. Selanjutnya, dari ekuivalensi atau equivalence, di mana dapat ditunjukkan dari implikasi atau konjungsi. Ekuivalensi dinyatakan dengan simbolnya ini. Oke, jadi jika P ekuivalen dengan Q, maka dapat dinyatakan dengan P ekuivalen Q, P implikasi Q, dan Q implikasi P. Nah, ini adalah dari implikasi Gödel. Di sini ada tabel kebenaran dari ekuivalensi P dan Q, di mana implikasinya dinyatakan dengan implikasi Gödel. Kita lihat kalau dia menggunakan implikasi Gödel, di sini jika P implikasi dari Q, dengan pernyataan seperti tadi cara menghitungnya. Jadi kalau misalnya ini sama cara menghitungnya, jika P implikasi dari Q, kalau dia benar-benar, maka hasilnya benar. Oke, kalau misalnya implikasi Gödelnya Q implikasi dari P, berarti salah benar, maka hasilnya adalah salah. Nah, penggabungannya P implikasi Q dan Q implikasi dari P, jika P implikasi Q adalah benar dan Q implikasi P-nya adalah salah, maka penggabungan atau dan-nya pasti otomatis salah. Ya, di sini adalah sumbu vertikal menyatakan P, sedangkan sumbu horizontal menyatakan Q. Ini vertikal dan ini horizontal. Di mana P dan Q mempunyai 3 nilai kebenaran. Ya, sama tadi ya, nilai kebenarannya ada 0, ada 0,5, dan ada 1. Di sini logika Fuzzy yang dinyatakan dengan array dapat dipakai untuk membuktikan sebuah teorema atau definisi tentang implikasi. Nah, di sini adalah salah satu contoh pembuktian implikasi modus ponens. Pembuktian teorema implikasi modus ponens adalah dengan jalan pengujian dari semua kombinasi nilai kebenaran dari variabel-variabel dalam logika Fuzzy. Nah, di sini implikasi modus ponens di sini dinyatakan dengan di sini ada P implikasi dari Q itu sama dengan dalam kurung P dan P dan dalam kurung P implikasi Q itu sama dengan implikasi dari Q. Pernyataan tersebut terdiri dari 2 variabel, yaitu P dan Q variabelnya. Jika kita menganggap bahwa tiap variabel mempunyai 3 nilai kebenaran, maka 3 ini adalah nilai kebenarannya, yaitu tadi 0, 0,5, dan 1. 2 ini adalah dari 2 variabel ini, jadi 3 pangkat 2, jadi ditemukannya adalah sama dengan 9 kombinasi yang mungkin akan muncul. Nah, ini adalah 9 kombinasi yang akan muncul. Nah, dari semua kemungkinan yang ada tersebut, ditampilkan dalam array logika seperti tabel kebenaran implikasi modus ponens. Oke, seperti ini. Nah, karena kolom yang paling kanan semuanya bernilai 1, kolom yang ini bernilai 1, maka implikasi modus ponens adalah valid, maka sesuai semua. Cara mengetesnya tadi sudah diajarkan caranya, atau bisa dibilang terpenuhi dalam logika Fuzzy.
dan cangkupan validasi dari implementasi modus ponen terbatas pada domain nilai kebenaran, yaitu 0, 0,5, dan 1. Jadi nilai value-nya di sini ada 0, 0,5, dan 1. Dan domain nilai kebenaran ini dapat diperluas sehingga akibat pengujiannya yang dilakukan juga semakin berkembang. Nah, ini bisa ditingkatkan lagi pengujiannya. Ya, tapi kalau sesuai dengan rumus yang tadi ini, yang 3 ini cukup. Oke, selanjutnya contoh tersebut menunjukkan logika fuzzy menghasilkan lebih banyak solusi dan hal ini membutuhkan lebih banyak perhitungan dibanding dengan memakai logika tegas atau cerip. Inilah harga yang harus dibayar bagi pemakai logika fuzzy yang memiliki nilai kebenaran antara yang menyatakan ketidakpastian. Oke, ini suatu yang memiliki ketidakpastian ya, suatu kebenarannya. Dan kita masuk ke implikasi. Nah, di sini dari implikasi aturannya if level rendah dan buka V1. Jadi, jika level rendah maka buka V1. Nah, itu disebut dengan implikasi. Ya, ada if dan then. Sebab nilai level menentukan nilai dari V1 dalam controller. Jadi level di sini rendahnya rendah seperti apa? Nah, dia yang menentukan nilainya. Dalam pengontrolan fuzzy biasanya tidak menggunakan implikasi Gödel. Jadi dalam pengontrolan fuzzy tidak menggunakan implikasi Gödel ya. Dalam pengontrolan fuzzy biasanya sering digunakan implikasi Mamdani. Jadi nanti kita menggunakan implikasi Mamdani 1977. Oke, nah di sini ada rumusnya yaitu P implikasi dari Q, P B gede dot min Q. Oke, nah di sini juga di mana simbol B min menyatakan outer product dengan memakai min untuk tiap level hasil kali atau kartesis produknya dari P dan Q. Nah, di sini juga implikasi jika P adalah vektor kolom dan Q adalah vektor baris. Jadi P di sini vektor kolom dan Q di sini adalah vektor baris. Baris seperti ini. Ya. Maka outer product dari P dan Q adalah outer product B min. Jadi ini termasuk dari outer product B min. Nah, ini adalah tabelnya. Oke, kita lihat di sini contohnya. Untuk implikasi if level rendah dan buka V1, di mana rendah dan buka di sini didefinisikan. Jadi kalau rendah itu nilainya 1, 0,75, 0,5, 0,25, dan 0. Kalau buka, di sini kita ada value-nya tetap sama yaitu 3, 0, 0,5, dan 1. Maka implikasi dapat ditentukan dengan outer product. Jadi kita bisa inputkan di sini levelnya dulu. Kita masukkan 1 sampai dengan 0 ini, 1 sampai dengan 0. Setelah itu kita masukkan lagi buka 0 sampai dengan 1, 0, 0,5, dan 1. Ini V1-nya. Nah, kita lihat di sini. Kita cara mengerjakannya, dapat isi tabelnya ini dari level 1, B min, level 1 sama 0, level 1 B min 0, hasilnya adalah 0, minimalnya. Selanjutnya, level 1 B min sama 0,5, yang paling rendahnya adalah 0,5. Level 1 B min sama 1, ya hasilnya sama 1. 1 ketemu 1. Selanjutnya 0,75 B min 0. Berarti yang rendah adalah 0,75. Nah, 0,75 B min 0,5. Yang paling rendah adalah 0,5. 0,75 B min 1. Nah, paling rendah adalah 0,75. Sampai seterusnya. Nilai yang paling rendah. Nah, ini adalah cara yang sangat penting dalam membuat tabel implikasi dari sebuah aturan atau rule. Nah, di mana outer product yang ditemukan atau dikemukakan oleh Mamdani adalah penggunaan operator min atau minimal untuk operasi perkalian kartesius produk, di mana operator min ini dapat diganti dengan operator dengan simbol kali. Pada operator perkalian tersebut,
yang menurut Holmblad di sini, hal ini merupakan landasan dasar bagi kebanyakan pengontrolan dari fuzzy tersebut. Untuk materi di pertemuan 10 mungkin sampai sini saja. Nah, untuk pertemuan 10 kita tidak ada kuis, tapi kita di sini Ibu sudah memberikan tugasnya. Nah, tugasnya ini tidak jauh-jauh dari contoh yang telah Ibu berikan. Di sini Ibu minta buatkan tabelnya menurut data yang sudah Ibu buat. Jadi di sini maka implikasi yang ditentukan dengan outer product, buatlah tabelnya. Di sini ada batas terlambatannya, ada format filenya juga. Mungkin cukup sekian pertemuan kita hari ini. Kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya, yaitu membahas kesimpulan inference dan basis data dari fuzzy. Sebelumnya, jika ada kata Ibu yang salah, Ibu minta maaf. Kita bertemu lagi di minggu depan dalam kondisi yang sehat semua. Mungkin Ibu cukupkan pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.